Halo semuanya, kembali lagi di channel Otomotif Serang. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Like bila menyukai, komen, dan share ke teman-teman Anda. Teman-teman, di samping saya ada satu unit dari Honda, yaitu All New Honda CR-V HEV. Honda CR-V ini merupakan generasi yang ke-6 yang dikeluarkan oleh Honda. Dan unit yang saya review ini merupakan unit CBU dari Thailand. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan secara eksterior di bagian depan terlebih dahulu. Kita ke bagian lampu teman-teman. Di sini ada lampu DRL yang memanjang, dia akan menyala pada siang hari saat kita menyalakan mesinnya. Dan sekaligus dia lampu sen juga yang menyatu dengan DRL-nya. Untuk lampu utama dia terdapat dua di sini yang multi reflektor LED, dan lampu jauh juga sama sudah full LED. Sekarang kita ke bagian tengah. Grillnya di sini full hitam, berwarna hitam glossy, menambah kesan sporty, mewah, dan juga megah. Bisa kita lihat teman-teman di sini untuk emblem Honda di sini ada berwarna biru ya teman-teman. Ini merupakan Honda tipe hybrid atau HEV. Dan ini emblem RS. Lalu teman-teman, di sini ada penempatan plat nomor dan di bawah sini ada lampu sen yang tentunya sudah full LED. Nah, untuk logo Honda ini kenapa dia berwarna hitam dan juga seperti kaca? Ya, di sini logonya hitam, biru dan silver dan flat bro seperti kaca karena di balik logo ini dia terdapat sensor radar, yaitu fungsinya untuk Honda Sensing. Honda Sensing merupakan teknologi canggih terdepan yang ada di mobil Honda. Dia menggunakan dua radar ya teman-teman. Di sini logo Hondanya dan di atas kaca sini dia terdapat kamera. Ini fungsinya untuk Honda Sensing. Saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Honda Sensing. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada bagian mesin dari Honda CR-V HEV ini ya. Kita buka terlebih dahulu kap mesinnya. Oke teman-teman, bisa kita lihat dia kap mesinnya sudah menggunakan hidrolik 2 buah ya, di kanan dan juga di kiri. Untuk kap mesin dia sudah dicat sewarna body, jadi ini untuk kerapian dari mesinnya terlihat lebih rapi ya teman-teman, karena ini mobil premiumnya dari Honda. Lalu sudah ada peredam di sini untuk meredam suara mesinnya yang sangat besar. Lalu teman-teman, untuk Honda ini dia menggunakan mesin 2000 cc dengan menghasilkan tenaga 146 HP dan torsi maksimum 183 Nm. Honda CR-V ini teman-teman dia menggunakan penggerak roda depan. Jadi roda depan yang akan bergerak bukan roda belakang. Kita tutup lagi teman-teman. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pada bagian sampingnya. Di sini untuk window line dia berwarna chrome memanjang untuk menambah kesan sporty dan juga mewah. Pada bagian spion dia terdapat lampu sen dan spionnya berwarna hitam glossy. Lalu di atas sini roof rail ya berwarna silver, jadi kita bisa menaruh barang di atas atapnya teman-teman. Ke tengah sini dia ada lakukan bodi dari depan memanjang sampai ke belakang, jadi fungsinya untuk keaerodinamisan saat berkendara. Jadi kalau misalkan dibawa di kecepatan tinggi ataupun di jalan tol, dia akan lebih stabil ya teman-teman. Lalu untuk handle pintu dia sudah menggunakan smart keyless entry. Kalau misalkan ini membuka dan mengunci, cukup kantongkan kuncinya, pintu akan terkunci dan terbuka secara otomatis. Bahkan kita tidak usah tekan tombolnya, cukup kuncinya kantongkan. Saat kita keluar ataupun saat kita menjauh dari mobil ini, pintu akan terkunci secara otomatis tanpa harus memegang tombol dari remote-nya ataupun handle pintunya. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian ban. Untuk bannya dia menggunakan merek Michelin. Ukuran peleknya sangat besar teman-teman. Di kelasnya dia menggunakan ukuran pelek R19 dengan lebar ban 235/55. Peleknya berwarna hitam dan juga ada abu-abu dan silver di sini. Sudah menggunakan cakram untuk semua rodanya, jadi untuk pengeremannya lebih safety dan juga sudah menggunakan teknologi ABS, EBD, dan brake assist. Teman-teman, saya akan menjelaskan pada bagian belakang dari Honda CR-V ini. Kita ke atas, dia sudah menggunakan antena Street View, jadi untuk menambah kesan sporty.
ada high mount stop lamp di tengah sini yang sudah LED, dan ada rear spoiler. Pada kaca belakang dia sudah ada rear defogger. Garis-garis merah ini fungsinya untuk menghilangkan embun saat berkendara di malam hari ataupun saat hujan. Lalu ada rear wiper. Untuk emblem Honda dia berwarna chrome dan juga ada list berwarna biru karena ini tipe hybrid ataupun HEV ya teman-teman. Jadi untuk memberitahu kepada pengguna lain kalau ini merupakan mobil tipe hybrid. Di sini ada untuk penempatan plat nomor, terdapat kamera mundur. Lalu untuk lampu rem dia sangat mewah teman-teman, sudah full LED, garis memanjang sini. Lampu mundur dan lampu senya juga sama sudah LED. Dan di sini ada emblem RS dan di sini emblem EHEV. Ini merupakan emblem dari hybridnya. Sekarang kita ke bawah, dia terdapat beberapa titik sensor parkir, 1, 2, 3, 4. Jadi ini fungsinya untuk memudahkan kita parkir mundur ya teman-teman. Ada sensor parkir dan juga ada kamera mundur. Jadi kita bisa parkir lebih mudah agar tidak terjadi tabrak belakang. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pada bagian interior sisi driver. Untuk setir, dia dilapisi dengan kulit dan juga jahitan-jahitan asli. Jadi ketika kita pegang terasa sangat nyaman ya teman-teman. Dan di belakang setir ini terdapat pedal shift untuk menaikkan dan juga untuk menurunkan. Lalu di sini untuk pengaturan lampu dia sudah auto lamp atau lampunya nyala otomatis kalau misalkan berada di tempat gelap ataupun saat di malam hari. Lalu teman-teman untuk wiper di sebelah kiri ini juga sama, dia sudah auto wiper kalau misalkan kaca depan kena air ataupun ketika hujan dia otomatis akan menyala ya teman-teman. Lalu untuk pengaturan ini setir dia sudah lengkap, bisa kita atur secara manual teman-teman, bisa tilt dan juga teleskopik. Jadi ini untuk menyesuaikan dengan tinggi badan kita agar tidak mentok dengan paha kita ya teman-teman, dan agar berkendara kita lebih nyaman. Lalu untuk jok dia sama dilapisi dengan kulit dan juga jahitan-jahitan berwarna merah, jadi menambah kesan sporty. Untuk pengaturan jok dia sudah full elektrik, maju mundur, naik turun dan juga mengatur rebahannya. Jadi menyesuaikan dengan tinggi badan kita. Lalu di atas ini ada sun visor, sisi driver, terdapat kaca ya teman-teman di sini. Dan juga bisa kita atur ke samping kalau misalkan kita silau dari samping. Atapnya di sini full hitam, lalu ada hand grip model retract, dan di sini dia memiliki radar kamera untuk Honda Sensing ya teman-teman. Untuk spion dia day night view secara manual. Lalu di atas sini ada ruang penyimpanan kacamata, dan di sini untuk lampu sudah full LED, dan di sini untuk pengaturan panoramic sunroof yang sangat besar teman-teman untuk tipe CR-V ini. Lalu teman-teman, untuk head unit dia sudah bisa koneksi dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi kita bisa langsung terhubung ke head unit dari Honda CR-V ini. Lalu di sini ruang penyimpanan dia ada untuk wireless charging. Kalau misalkan teman-teman handphonenya support atau smartphone-nya support untuk wireless charging, cukup taruh di sini. Dia akan mengecas secara otomatis ya teman-teman. Karena sekarang sudah banyak handphone-handphone yang sudah bisa menggunakan wireless charging. Contohnya iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra, 24 Ultra, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, untuk ini dia menggunakan transmisi CVT dan bisa kita atur di sini. Untuk pengaturannya dia bisa menggunakan teknologi full baterai atau full hybrid. Jadi untuk pengecasannya dia mengambil dari tenaga yang misalnya kita lagi berkendara, kita ngerem, dia akan mengecas baterai dari Honda CR-V ini. Jadi kita bisa nyalakan mode HEV ataupun mode hybridnya. Lalu di tengah sini ada kisi AC. Untuk dashboard dia full hitam, menambah kesan mewah, dan juga ada kisi AC di sini bulat-bulat, jadi kesan sporty, pengaturan AC. Lalu untuk speaker dia menggunakan speaker premium teman-teman, yaitu bermerek Bose ya teman-teman. Lalu dia memiliki banyak sekali airbag di depan sini, di depan penumpang sini, di samping sini, kanan kiri airbag, di jok sini kanan kiri juga sama airbagnya, dan memanjang sampai ke belakang, dan di samping sini juga sama memanjang sampai ke belakang.
Jadi menurut saya ini fitur keselamatan aktif yang sangat baik, teman-teman. Fitur keselamatan yang sangat baik. Jarang-jarang ada mobil premium yang memiliki banyak sekali airbagnya. Lalu di sini di setir kemudi dia ada Honda Sensing ataupun ini ya, kayak misalnya Adaptive Cruise Control. Apa itu Adaptive Cruise Control? Jadi Adaptive Cruise Control ini bisa kita atur secara manual, dia menyesuaikan dengan kecepatan yang kita inginkan. Misal kita setting di kecepatan 100 km per jam, mobil ini akan tetap jalan di 100 km per jam. Dan kalau misalkan di depan kita ada mobil, dia jalannya lebih cepat dari kita, dia juga akan cepat. Dan kalau misalkan dia di mobil di depan kita dia pelan, dia akan pelan secara otomatis. Jadi tanpa harus menginjak pedal gas dan pedal rem, dia sudah otomatis seperti Tesla ya teman-teman, autonomous. Dan ada lane keeping assist di setir ini. Apa itu lane keeping assist? Jadi lane keeping assist itu untuk menjaga setir berada di lajurnya. Jadi dia tidak belok ke kanan ke kiri, tetap lurus di lajurnya sesuai dengan lajur yang ada di jalan. Menjelaskan pada bagian interior dari Honda CR-V HEV ini, untuk interiornya sama seperti yang di depan, dia full hitam, full black, jadi menambah kesan sporty dan juga mewah. Untuk joknya sama dilapisi dengan kulit dan juga jahitan-jahitan asli, full hitam, jadi kesan sporty dan juga mewah. Karena Honda CR-V ini merupakan SUV premiumnya dari Honda. Lalu di sini ada Isofix di tengah kanan kiri ya. Jadi Isofix ini untuk kursi bayi bisa kita kunci, jadi untuk keselamatan bayi kita ya teman-teman. Jadi bisa untuk mengunci kursi bayi kita. Lalu di sini ada handgrid model retract, terdapat panoramic sunroof yang sangat besar, dibuka secara elektrik. Lalu teman-teman, untuk legroom dia sangat luas dengan tinggi badan saya 165 cm, headroom juga sama luas, terdapat lampu LED 2 buah. Lalu teman-teman, di sini ada armrest yang sangat besar, ada 2 buah cup holder juga, kita bisa taruh minuman 2 buah di sini. Lalu di tengah sini dia ada kisi AC dan juga ada USB colokan tipe Type-C. Jadi kalau misalkan kita ngecas tidak berebutan ya teman-teman. Honda CR-V HEV beda dengan Honda CR-V yang turbo gasolin ataupun bensin. Joknya untuk CR-V yang saya review ini dia hanya memiliki 5 jok saja ataupun 5 penumpang. Kalau misalkan yang Honda CR-V gasolin dia memiliki 7 penumpang ataupun 3 baris jok ya teman-teman. Karena kenapa ini cuma hanya memiliki 2 baris jok saja? Karena untuk baris ketiganya dia digunakan untuk penyimpanan baterainya teman-teman. Jadi baterainya itu berada di belakang jok baris kedua ini. Baik teman-teman, tiba di akhir video. Jika teman-teman berminat untuk membeli Honda CR-V yang saya review ini, kalian bisa datang langsung ke showroom ataupun dealer Honda Auto Serang yang ada di Jalan Raya Cilegon, Serang, Kecamatan Tak-Takan. Dapatkan promo-promo menarik dari Honda Auto Serang. Kalian bisa datang langsung, alamat ada di bawah ini, atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ada terdapat beberapa unit dari Honda Auto Serang, ada Brio, ada Accord, ada CR-V turbo biasa, lalu ada BR-V, NX7, WR-V, dan lain sebagainya. Kalian bisa test drive juga di sini teman-teman. Tempatnya sangat nyaman, luas, dan juga pelayanannya sangat baik. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video lain. Terima kasih.